Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam bab tentang fikih ibadah ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab tentang syarat solat yang pertama ya. Di mana syarat solat itu yang pertama itu adalah at-thaharah ini, thaharah. Ini alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan bab tentang thaharah, selesai ya, alhamdulillah. Nah, tinggal sekarang yang kedua, ini yang kedua, bahwa syarat solat yang kedua adalah dukhulul waqti, masuk waktunya. Maksudnya waktu sholat. Nah, maka insyaallah hari ini kita akan mencoba membahas tentang syurut asaniyah, asyartu asani, syarat yang kedua. Di antara syarat sholat yang kedua yaitu adalah dukhulul waqti, yaitu masuk waktu ya. Tapi kita akan coba lihat di sini. Nah, ini sebenarnya tidak ada di kitab atau di buku ya, saya tambahkan saja karena di kitab itu hanya tampilan ini ya, hanya tampilan tabel seperti latihan begitu ya. Nah, sementara pembahasannya tidak dicantumkan. Nah, maka saya di sini mencantumkan ada sebuah hadis yang menjadi patokan tentang waktu sholat ya, walaupun ada beberapa hadis yang lain. Hanya ringkasannya saya bawakan ini sebuah hadis yang riwayat Al-Imam An-Nasa'i ya. Taib khafila yang semoga Allah muliakan ya, ini asyartu asani, syarat yang kedua. Asyartu ini syarat ya, asani yang kedua, yaitu dukhulul waqti, masuk waktu. Nah, ini yang kedua maksudnya karena yang pertama kita sudah dibahas ya, yaitu pertama adalah thaharah ya, yang kedua ini adalah dukhulul waqt. Dukhul itu masuk, al-waqt waktu, masuk waktu. Artinya sudah masuk waktu sholat begitu. Bagaimana ketentuan waktu sholat? Kita coba akan lihat ya hadisnya begini. An Jabir bin Abdullah, An Jabir dari Jabir bin Abdullah bin Abdullah, anna Jibril ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril, ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu, yu'allimuhu mawaqitas shalah. Jibril mengajarkan kepada Nabi ya, Jibril mengajarkan kepada Nabi mawaqitas shalah, tentang waktu-waktu sholat. Jadi Nabi diajarkan atau Jibril mengajarkan Nabi tentang waktu-waktu sholat, memberitahukan. Fataqaddama Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddama Jibril, maka Jibril maju. Ini maju ya, maksudnya maju. Jadi mau sholat ya, akan sholat, Jibril ada di hadapan Nabi. Jadi Jibril maju, jadi Jibril ada di hadapan Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di belakangnya. Jadi Nabi di belakang ini, misalnya ini ya, ini malaikat Jibril, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisinya seperti ini. Jadi di belakang Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia ya, orang-orang, maksudnya para sahabat berarti ya, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para sahabat di sini. Ini sahabat begitu ya. Jadi berjejer. Ini kan akan sholat berjamaah ya. Jadi ini Jibril di depan Nabi, Nabi di belakang Jibril. Nah, Nabi di depan para sahabat seperti itu. Fa shalla dzuhra hina zalatis syamsu. Fa shalla dzuhur, maka beliau sholat zuhur. Nah, jadi Jibril mengajarkan sholat zuhur. Kapan? Hina zalat asyamsu, ketika matahari tergelincir. Nah, ini zalat ini atau zawal ya, zalat ini tergelincir. Jadi sholat duhur ketika matahari tergelincir. Insyaallah nanti kita bahas bagaimana maksud dengan matahari tergelincir. Nah, kemudian wa atahu hina kana dhillu mithla syakhsihi. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina kana dhillu mithla syakhsihi, ketika Dhil itu bayangan ya. Ketika bayangan misla syakhsihi, bayangannya setinggi
bendanya. Jadi kalau misalnya ini benda ya begitu ya, nah, maka nanti ada bayangan setinggi bendanya. Nah, jadi ini setinggi bendanya. Nah, jadi ketika asar datang ya, ketika Jibril datang yang kedua kali ya, yaitu ketika bayangan ini ya, ketika bayangan benda ini sama dengan tinggi benda aslinya begitu. Ya. Fasona kama sonaa. Kemudian Jibril alaihissalam melakukan sebagaimana beliau lakukan ketika sholat duhur tadi. Jadi maksudnya di depan ya. Ini fataqaddama Jibril maju. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Jibril. Wa nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia orang-orang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama seperti yang tadi. Fa shallal asra, maka beliau salat asar. Jadi salat asar ini dimulai ketika ini bayangan benda setinggi dengan sama tingginya dengan bendanya begitu ya. Ini salat asar permulaannya. Nanti kita bahas. Summa atau hina wajabat asyamsu. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wajabat asyamsu, ketika matahari wajabat ini terbenam. Jadi matahari ketika terbenam datang lagi Jibril. Fataqaddama Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu. Jibril lagi maju, kemudian Nabi SAW berada di belakangnya. Wa nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia orang-orang berada di belakang Rasulullah SAW. Fa shallal maghrib, maka beliau salat maghrib ya. Jadi kapan salat maghrib? Ini ketika wajabat asyamsu, yaitu ketika matahari terbenam. Ini salat maghrib. Kemudian summa atau hina ghaba syafaq. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ghaba syafaq, ketika syafaq itu cahaya merah. Cahaya merah ya. Jadi senja merah cahaya merah ya. Nah, ketika cahaya merah itu hilang, ghaba hilang. Nah, jadi salat Isya ini ya, nanti kita bahas. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu. Jibril maju dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakangnya. Wa nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shallal isya, maka Jibril salat Isya. Jadi salat Isyanya ketika apa? Ghaba syafaq. Nah, ini ketika cahaya merah sudah hilang begitu di langit ya, begitu. Nah, ini ketika apa? Salat Isya. Summa atau hinan syaqqal fajru. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi SAW hinan insyaqqa al-fajru. Ketika fajar. Jadi fajar itu ada dua, fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ini ada yang dimaksud dengan ini fajar shadiq. Jadi fajar shadiq itu begini. Jadi ketika jam 2 malaman lah ya, ketika jam 2 malam ya, atau sampai jam 3 begitu ya, itu kalau kita perhatikan di langit itu ada cahaya agak terang ya, agak terang. Jadi cahaya terang ini ya, menurut para ahli wallahu alam, ini apakah dari pantulan bukan pantulan ya, cahaya galaksi gitu ya, Bima Sakti atau dan lain sebagainya ya, ini dilihat dari sisi astronomi ya. Hanya intinya adalah pada saat itu langit terang ya, jam 2 malam, jam 3 malam seperti itu agak terang. Tapi ternyata setelah beberapa saat gelap kembali. Nah, gelap lagi. Nah, ini namanya ketika terang ini namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar bohong. Nah, ini fajar bohong. Kenapa fajar bohong? Ya karena setelah fajar itu terang itu gelap kembali. Itu namanya fajar kadzib. Nah, yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq itu ketika langit itu terang. Langit terang ya. Kemudian setelahnya terus semakin terang. Nah, ini namanya fajar shadiq, fajar yang jujur. Maksudnya adalah fajar yang benar. Artinya adalah setelah itu terus kembali terang begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan ini summa atau hina insyaqqa al-fajru. Kemudian Jibril datang ketika fajar itu terbit. Nah, maksudnya fajar terbit di sini ya. Fajar terbit di sini adalah ketika apa? Ketika fajar shadiq ya. Jadi
ya sekitar jam 4 lebih lah ya, intinya sholat subuh itu ya. Nah inilah ketika fajar terbit. Jadi ketika kita melihat di timur agak terang, nah itulah namanya ada fajar di situ ya. Fataqaddama Jibril, maka Jibril maju, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di belakangnya. Wa nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shallal ghadah, kemudian beliau salat subuh. Nah, salat subuh ini kapan? Yaitu ketika ini insyaqal fajar, terbit fajar, begitu ya. Bisa dipahami ya, ini dari mulai fajar dari mulai zuhur sampai fajar, begitu ya, salat subuh. Summa atahu al-yauma asani, ini. Kemudian datang lagi Jibril di hari yang kedua. Jadi esok harinya. Karena kan hari yang pertama tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, nanti hari lagi yang kedua yaitu zuhur ya. Jadi hina kana dhillur rajuli misla syakhsihi. Nah, ke beliau datang, Jibril datang ketika azil, bayangan ar-rajul, seseorang ya, bayangan seseorang atau bayangan sesuatu bisa, misla syakhsihi, seperti bendanya, seperti orangnya. Jadi kalau misalnya ini benda ya gitu ya, ini bayangannya, nah begitu, ini bayangannya. Nah, maka Jibril datang ketika bayangan ini sama dengan tinggi bendanya. Fasona mislama sona, kemudian Jibril berbuat seperti yang dibuat kemarin gitu ya, bil amas kemarin. Fasolat zuhur, nah, maka sholat duhur. Jadi sholat duhur di hari yang kedua mah ini ketika bayangan setinggi bendanya. Kalau kemarin kan ketika matahari tergelincir di sini nih. Nanti kita bahasnya matahari tergelincir. Nah, hari yang kedua mah bayangan setinggi dengan bendanya. Ini sholat duhur, begitu. Summa atahu hina kana dhil rajuli misla syakhsaihi. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW ketika dhilur rajul, bayangan seseorang itu, misla syakhsaihi, dua kali lipat dari tinggi bendanya. Nah, jadi kalau misalnya ini benda, ini berarti bayangannya dua kali lipatnya, segini ya. Nah, jadi bayangannya seperti ini, jadi dua kalinya, begitu. Bil amas, apa nama tuh? Seperti yang kemarin, fasona kama sona bil amas. Beliau berbuat seperti yang beliau perbuat kemarin. Jadi beliau maju, Jibril maju, Rasulullah di belakang beliau, kemudian manusia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasholal asar, kemudian beliau sholat asar. Jadi sholat asar yang kedua itu yaitu dua kali bayangan benda ya. Jadi kalau kemarin di hari yang pertama kan sholat asar itu bayangan bendanya sama dengan tinggi bendanya. Nah, kalau di hari yang kedua dua kali lipatnya, begitu, dua kali lipatnya ya bayangannya. Ini baru sholat asar beliau di sholat yang di hari yang kedua. Kemudian summa atahu hina wajabat asyamsu, kemudian Jibril lagi datang kepada Nabi SAW hina wajabat asyamsu, ketika matahari terbenam. Nah, jadi maghrib ini mataharinya terbenam, sama ketika sebelumnya, hari sebelumnya dan hari setelahnya datang Jibril ketika waktu maghrib itu sama, yaitu ketika matahari terbenam. Matahari terbenam, fasona kama sona, beliau melakukan sebagaimana beliau lakukan di hari yang kemarin. Fasolal maghrib, kemudian beliau sholat maghrib. Nah, jadi sholat maghrib sama waktunya ketika matahari terbenam. Fanimna summa qumna summa nimna, kemudian kami tidur, kemudian kami tertidur ya maksudnya. Summa qumna, kami juga terbangun. Kemudian summa nimna, kami tertidur lagi. Summa qumna, kemudian kami bangun lagi. Fa'atahu fasona kama sona, maka Jibril datang lagi kepada Nabi SAW ya. Kemudian beliau melakukan sebagaimana beliau lakukan ketika hari kemarin. Fasallal isya, kemudian sholat isya. Jadi sholat isya yang kedua ini, jadi ketika para sahabat datang menunggu Nabi sampai tertidur, kemudian terbangun lagi, kemudian tertidur lagi, kemudian terbangun lagi. Nah, baru di situ datang Jibril kepada Nabi SAW ya, kemudian sholat isya, begitu ya.
Summa atau hinam taddal fajru. Kemudian Jibril datang lagi, ya, ini Jibril datang lagi kepada Nabi SAW. Hinam taddal fajru, ketika fajar terang. Ya, jadi fajarnya begitu terbit ya, tapi begitu terang. Wasbah wa nujumu badiyah. Dan subuh ya sudah datang waktu pagi. Wa nujumu badiyah. Nujum itu bintang-bintang. Bintang itu terlihat jelas ya. Mustabikah, terlihat jelas. Fasona kama sana, kemudian beliau lakukan seperti yang beliau lakukan kemarin. Fasallal ghadah, kemudian beliau salat subuh. Summa qala, kemudian beliau bersabda, beliau berkata, ma baina hataini salataini waktun, di antara dua waktu salat tadi, di antara dua salat tadi ya adalah waktu. Maksudnya adalah ketika salat yang pertama ya, ketika hari pertama itu adalah awal waktu salat, begitu, awal waktu salat. Hari kedua datang Jibril itu adalah itu di akhir waktu salat. Jadi kalau hari pertama misalnya awal waktu duhur, hari kedua akhir waktu duhur, begitu ya. Nah, maka dari hadis ini ya, ini terjemahannya ya. Jadi silakan ikhwafillah bagi yang ingin mengetahui terjemahannya yang tadi, silakan yang ini di screenshot ya, kemudian dipelajari ya. Kemudian kita akan lihat ya dari hadis ini ya, dari keterangan ini, maka di sini. Nah, ini waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu adalah dari matahari tergelincir ya. Ini kan zawal, waktu zalat asyamsu, matahari tergelincir. Di hari pertama datang Jibril alaihissalam, waktunya adalah ketika matahari tergelincir. Jadi begini ya, misalnya ini benda ya, ini benda ya, saya ulangi, ini benda ya. Nah, kemudian ini matahari misalnya, ini matahari. Ini mohon maaf ya, saya tidak bisa menggambar. Taib, ini matahari misalnya bersinar ke sini ya, bersinar. Nah, maka ini di timur, ini misalnya timur ya, ini timur ya. Maka ini bayangannya kan panjangnya, begitu kan? Nah, ini panjang. Ini pagi hari kan? Ini pagi hari kan? Di dekat timur sebelah sini. Kan terus maju kan, matahari terus maju ya. Sampai nanti di sini nih ya, pas tengah-tengah kepala kita. Sehingga sehingga bayangannya tidak ada bayangannya, sehingga benda ini tidak ada bayangannya. Jadi pas bayangannya di tengah ini kan gitu ya, tidak terlihat bayangannya, atau pas dengan bendanya, sejajar, tidak terlihat. Nah, kemudian ketika itu nanti matahari kan ke arah sini lagi kan, ke sini ya. Nah, di sini matahari nih, misalnya ini matahari ya. Nah, maka bayangannya di sini. Nah, inilah yang namanya zawal, waktu zawal. Jadi waktu tergelincir, maksudnya ketika pertama kali kan matahari, ketika bayangannya itu dipas dengan kepala kita, dengan benda kita ya, inilah akhir dari pertengahan hari. Nah, ketika mulai tergelincir, nah di sini ada bayangan, inilah waktu tergelincirnya matahari, ya. Jadi matahari tergelincir adalah ketika matahari mengarah ke arah barat, begitu ya. Matahari ke arah barat, ini waktu zawal, disebut waktu zawal atau waktu tergelincir ya, begitu ya. Nah, ini waktu awal zuhur. Sampai kapan akhir zuhur? Nah, akhir zuhur adalah ketika Jibril tadi sholat dengan Nabi SAW, ketika bayangan benda seperti aslinya. Jadi kalau misalnya ini benda ya, saya ulangi lagi di sini ya, ini benda ya. Nah, kemudian ini mataharinya kan, begitu ya. Nah, ini bayangannya sama dengan tinggi bendanya. Nah, ini sama dengan tinggi bendanya. Nah, maka ini akhir dari waktu zuhur. Jadi akhir dari waktu zuhur adalah bayangan benda sama dengan aslinya, seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya asar. Nah, kapan waktu asar? Nah, waktu asar ini adalah tinggi bayangan seperti tinggi bendanya. Nah, inilah. Jadi akhir zuhur ini adalah waktu awal asar. Ya, akhir zuhur, awal asar. Gitu. Sampai kapan asar? Adalah sampai 2 kali lipatnya. Ini kalau misalnya tinggi bendanya 1 meter ya, berarti kan ini bayangannya 1 meter. Ini awal asar. Akhir asar adalah ketika apa? Nah, ini bayangannya 2 kali lipatnya, berarti 2 meter di sini.
Nah ini 2 meter, ini 1 meter bayangannya. Berarti inilah waktu asar, akhir asar, begitu ya. Bisa difahami ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian selanjutnya ini maghrib. Nah maghrib mah hanya satu, yaitu matahari terbenam. Jadi Jibril sholat, Nabi sholat ya di hari pertama dan hari kedua itu pada saat matahari terbenam. Jadi tidak di akhir waktu. Jadi semuanya di waktu terbenam matahari. Jadi awal waktu. Maka kata para ulama ya, waktu maghrib itu di awal waktu. Jadi jangan diakhirkan. Jadi di nanti-nanti, jangan ya. Ketika awal waktu langsung sholat begitu. Bahkan beberapa pendapat ya ulama mengatakan sholat maghrib itu tidak ada sholat sunnah. Begitu azan langsung sholat. Akan tetapi ini pendapatnya dibantah oleh pendapat yang lain. Jadi ada waktu jeda untuk menunggu jamaah yang lain datang ke masjid, itu dengan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Ba'da azan. Setelah azan itu ada sholat ya. Jadi setiap waktu dari subuh sampai apa? Dari subuh sampai isya ya. Setelah azan, sebelum iqomah, maka kalau mau sholat 2 rakaat boleh, silahkan ya. Nah ini, jadi maghrib ini adalah matahari ketika itu terbenam. Nah, itulah awal waktu dan akhir waktunya. Jadi akhir waktunya nanti sampai isya sebetulnya ya, sampai isya, akan tetapi sholat dilakukan ketika awal waktu, itu maghrib inilah yang paling utama ya. Kemudian selanjutnya isya. Nah, ini waktu isya adalah ketika syafaq atau cahaya merah itu hilang. Jadi cahaya merah yang ada di sebelah barat itu hilang ya. Jadi maghrib itu kan tenggelam, itu ada cahayanya, masih ada cahaya merahnya. Nah sampai hilang, nah itulah waktu awal isya. Jadi awal isya itu syapak hilang sampai awal sepertiga malam. Jadi sepertiga malam awal, yaitu jam 10-an lah, jam 10 malam. Ini menurut pendapat mazhab Hambali. Menurut jumhur, menurut kebanyakan ulama, akhir dari waktu isya adalah tengah malam. Apa tengah malam? Jadi jam 11 lah ya. Jam 11 atau jam 12 malam. Ini akhir dari waktu isya ya. Jadi awal isya adalah ketika cahaya merah hilang sampai sepertiga malam begitu, sampai sepertiga malam ya awal. Inilah menurut mazhab Hambali ya, begitu ya, wallahu alam. Selanjutnya subuh. Nah subuh ini adalah ketika tak terbit fajar, yaitu cahaya agak terang di langit timur ya, tadi yang saya sudah jelaskan, sampai matahari terbit. Nah jadi matahari terbit, jadi menjelang matahari terbit itulah akhir waktu subuh ya, begitu ya. Jadi ini sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ketentuannya seperti ini ya. Nah, jadi sekarang alhamdulillah ya, tidak perlu seperti ini, sudah ada waktunya terlihat, sudah jelas. Misalnya duhur jam sekian, asar jam sekian, begitu ya, sudah terlihat sekarang, sudah dibuatkan oleh para ahli ya, bahwasanya misalnya hari ini sudah diketahui, besok sudah diketahui kapan matahari tergelincir, besok hari sudah tahu. Bahkan 100 tahun lagi, nanti tahun 100 tahun lagi yang akan datang sudah akan diketahui kapan waktu tergelincir, waktu duhurnya ini. Kenapa? Karena sudah ada ilmu falak itu ya, ilmu hitungan ilmu astronomi. Alhamdulillah sudah ada sekarang ya, sehingga waktu-waktu sholat isya ini, waktu sholat yang 5 waktu ini sudah ditentukan jamnya sekarang ya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan tidak ada azan, kemudian tidak tahu waktunya, maka ini mengandalkan matahari ya, seperti ini. Wallahu alam ya. Ini khafillah yang semoga Allah muliakan tentang waktu-waktu sholat. Nah ini penjelasan di kitabnya ya, bahwasanya asyartu asani, syarat yang kedua, dukhulul waqt, masuk waktu. Nah ini uktub, tulislah ismas sholah, nama sholat, amama waktiha, di depan waktunya. Nah ini maksudnya waktunya ya. Ini bidayatul waqt. Ini bidayah waktu awal mula, awal waktu. Nihayatul waqt, akhir waktu. Ad-darurah, ini waktu darurat. Waktu darurat itu adalah waktu karena ada keperluan, ada hajat, ada sesuatu yang berkepentingan, maka boleh di waktu darurat. Waktu darurat ini waktu waktu yang karena ada keperluan, begitu ya. Taib. Di sini bidayatul waqt. Di awal waktu adalah ghiyabus syafaq.
hilangnya syafaq, cahaya merah. Al-ahmar yang merah ya. Hilangnya cahaya merah, hilang. Ujungnya atau akhir waktunya adalah sulusul lail al-awwal, sepertiga malam yang awal. Nah, ini waktu apa itu? Nah, adalah waktu apa? Isya. Ya, waktu apa? Isya. Nah, waktu darurat Isya itu sampai fajar. Nah, ini waktu daruratnya. Tapi tidak boleh seseorang ya menunda-nunda sampai waktu apa? Fajar. Tidak boleh, karena akhirnya adalah sepertiga malam awal menurut mazhab Hambali. Tapi menurut jumhur ulama pertengahan malam ini akhir dari sholat Isya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, masiru dzilli syai' mislahu. Bayangan benda itu setinggi bendanya. Bayangan benda setinggi bendanya. Bayangan benda ini bayangannya ya. Nah ini setinggi bendanya. Sama tinggi. Kemudian akhirnya adalah nihayatul waqt masiru dzilli syai' mislaihi. Akhirnya adalah 2 kali bendanya. Nah, ini bayangannya akhir waktunya itu 2 kali. Wah, salat apa itu? Nah, ini adalah salat asar. Itu salat apa? Asar ya. Ini waktu daruratnya sampai maghrib. Nah, sampai apa? Maghrib. Ini kalau menunggu salat sampai maghrib, salat asar ini seperti salatnya munafik. Orang munafik ini ya tarkubu syamsa. Mereka menunggu matahari, mengawasi, melihat-lihat matahari. Hatta bainal qarnai syaitan, sampai matahari itu di antara 2 tanduk setan, sampai mau terbenam atau sampai mau terbit, begitu ya. Nah, ketika mau terbenam baru faqama arba'an, dia salat asar 4 rakaat ya. Fanaqara arba'an. Jadi beliau orang munafik itu mematuk 4 kali, mematuk. Kenapa mematuk? Ya, karena begitu cepatnya mereka sholat. Ini orang munafik. Jadi akan akhir baru dia sholat. Nauzubillah. Nah, ini maka kita tidak boleh ya seperti orang munafik sholat di akhir waktu. Waliyadzubillah. Nah, ini ya yang kedua adalah ketika bayangan sama dengan bendanya sampai 2 kali bayangannya itu tinggi bendanya, maka ini adalah sholat asar. Selanjutnya tulu'ul fajri. Nah, terbitnya fajar. As-shadiq, fajar yang benar, fajar yang jujur ya. Sampai tulu'us syamsi, sampai terbitnya matahari. Salat apa itu? Yaitu salat fajar, salat subuh, begitu ya. Kemudian selanjutnya zawalu syamsi. Zawal itu tergelincir, asyam matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir sampai masiru dzilli syai' mislahu, sampai bayangan setinggi bendanya. Salat apa itu? Az-zuhur, yaitu salat zuhur. Yang terakhir al-ghurub, yaitu ketika matahari terbenam. Terakhirnya ghiabu syafaq al-ahmar, hilangnya syafaq al-ahmar, cahaya senja merah. Nah, ini waktu awal isya ya. Ini waktu apa? Yaitu adalah waktu maghrib, begitu ya. Taib khafilah yang semoga Allah muliakan, itulah mawaqit as-shalah, waktu-waktu salat ya. Semoga Allah pahamkan kita ya, dan Allah mudahkan dalam mempelajari ini. Insyaallah bisa difahami ya, mudah-mudahan. Taib. Nah, ini selanjutnya yajibu qada'ul fawaid. Nah, wajib qada jadi melakukan sholat itu kan ada 2 ya. Melaksanakan sholat ada 2. Adaun. Ini ada ya. Ada qada'un, qada. Ada dan ada qada. Ada itu di awal di waktu di awal di waktunya begitu. Misalkan sholat duhur itu di waktunya, di waktu duhur. Nah, kalau qada ini di waktu di luar waktunya. Misalnya sholat duhur di waktu asar. Nah, maka ketika dia sholat duhur di waktu asar, itu namanya qada, bukan ada, begitu ya. Sholat maghrib di waktu isya berarti qada, begitu. Sholat isya di waktu subuh itu qada. Tapi kalau sholat isya di waktu isya itu ada. Sholat maghrib di waktu maghrib itu ada, begitu ya. Tapi kalau sholat isya di waktu subuh itu qada namanya. Nah, ini ya. Nah, yajibu qada'ul fawaid, wajib melakukan qada al-fawaid. Al-fawaid itu waktu-waktu yang sholat ya. Sholat yang ini nih, alfa itu sholat yang luput. Nah, sholat yang apa? Luput, yang terlewati. Wajib untuk melakukan qada sholat ya, melakukan sholat untuk sholat yang luput. Nah, ketentuannya apa ini? 1, fauron. Fauron itu bersegera.
bersegera. Kemudian murattabatan, tertib atau sesuai urutan. Nah, contohnya begini, misal sholat duhur. Kita tidak sholat duhur karena sibuk, lupa begitu ya. Nah, kemudian kita sholat asar. Sholat apa? Datang waktu asar, bukan sholat asar. Datang waktu asar jam 5 misalnya, atau jam 4 ya, jam 4 kita mau sholat asar ya. Ternyata ingat bahwa kita belum sholat duhur. Nah, maka wajib sholat duhur nanti di waktu asar. Nah, ini namanya ini nih, fauron, segera. Nah, jadi harus segera saat itu. Kemudian murattabatan, kemudian tertib. Nah, jadi karena duhur belum sholat, asar juga belum sholat, maka pertama kali lakukan adalah duhur dulu. Nah, duhur dulu, baru apa? Asar. Ini ketentuannya. Jadi segera sholat. Falyusallihi idza dzakara, kan begitu kata Nabi. Salatlah ia ketika ingat. Nah, jadi ketika dia lupa salat duhur belum, ingatnya ketika asar, salatlah duhur ketika asar, begitu. Paham ya? Di waktu asar begitu. Kemudian setelah duhur baru salat asar. Kalau misalnya duhur belum, asar sudah berjamaah. Nah, ingat di sholat maghrib. Nah, begitu datang maghrib, ingat kita belum sholat duhur. Nah, maka sholatlah duhur di waktu maghrib. Nah, sholat duhur di sini di waktu maghrib. Duhur dulu, kemudian maghrib. Begitu. Paham ya? Ini yang disebut dengan fauron. Fauron ini bersegera ya. Murattabatan yaitu tertib sesuai dengan urutannya. Jadi misalnya ini apa? Zuhur, asar, kan gitu ya. Kemudian maghrib, isya, fajar atau subuh, begitu ya. Jadi kalau misalnya antum belum sholat isya di waktu fajar, di waktu subuh, maka sholat apa dulu? Isya dulu, kemudian sholat fajar, sholat subuh, begitu ya. Ini ketentuan awal. Nah, kemudian yang kedua, wayaskutu tartib. Ini ya, wayaskutu tartib dan gugur berurutan. Jadi harus berurutan itu gugur. Binisyanihi, karena lupa. Karena apa? Karena lupa. Misalnya begini. Duhur ya. Kemudian asar. Nah, ketika kita sholat asar, ini sholat asar berjamaah, kita sholat sampai selesai. Sampai apa? Selesai. Atau masih belum selesai juga, kita sudah sholat asar. Kemudian ingat setelah selesai atau ketika di perjalanan atau ketika di perjalanan sholat begitu ya, ketika sholat atau setelah selesai sholat asar, ingat kita belum sholat duhur. Nah, karena kita lupa, maka gugur berurutan ini. Nah, jadi tidak perlu kita batalkan atau kita tidak perlu sholat lagi asar. Jadi misalnya begini, kita sudah selesai sholat asar, kemudian ingat belum waktu duhur, maka tidak perlu kita duhur dulu kemudian asar lagi. Nah, tidak perlu. Kenapa? Karena asarnya sudah. Jadi sholat duhur saja karena asarnya sudah. Ini karena apa? Binisyani. Karena apa? Karena lupa begitu ya. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wa bi khasyati khuruji waqti ikhtiyaril hadirah. Kemudian wa bi khasyati, kemudian karena takut, khawatir, khuruj waqti ikhtiyaril hadirah, keluarnya waktu saat itu. Misalnya begini ya, dengan contoh saja ya. Misalnya isya. Kemudian kita tertidur sampai datang waktu subuh. Subuh itu misalnya jam 4 lebih 5 misal ya. Jam 4 lebih 5. Kita bangun jam 4 pas. Nah, jam 4 pas itu kita bangun. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah sholat isya dulu? Begitu ya? Atau mohon maaf. Ini salah ya, afwan salah. Misalnya ini isya, ya ini isya. Kita tertidur, afwan ya. Kemudian datang subuh. Subuh itu ya awal mulanya jam 4 lebih 5,
akhirnya misalnya ya matahari terbit kan, akhir subuh itu jam 6.00 misalnya, jam 6.00 ini matahari terbit, akhir subuh, ini akhir subuh kan ya, akhir subuh. Kemudian ketika kita bangun jam 5 lebih 55, jam 5 lebih 55, 5 menit lagi subuh hilang, waktu subuh hilang. Maka mana yang kita dahulukan, apakah isya dulu atau subuh dulu? Maka kata ulama Hanabilah, kalau ada kasus ya seperti ini, ditakutkan subuh ini kalau kita sholat isya dulu menjadi gugur, subuhnya jadi hilang waktunya, maka di sini sholat subuh dulu. Jadi sholat subuh dulu. Jadi jam 5 lebih 55 dia sholat subuh. Setelah sholat subuh baru sholat isya, begitu. Kenapa subuh dulu? Karena dikhawatirkan akan segera berakhir subuhnya, begitu ya. Maka ini yang dimaksud dengan wayashkutu tartib. Tertib itu menjadi gugur, berurutan menjadi gugur. Kenapa? Binisyanihi, karena lupa ya. Yang kedua, wa bi khasyati khuruji waqti ikhtiyaril hadirah, karena takut luputnya atau keluarnya atau habisnya waktu ketika saat itu dia ingat, begitu ya, ketika dia bangun atau dia ingat. Nah, kalau dia takut waktu tersebut hilang, maka sholat dulu, sholat di waktu tersebut, kemudian sholat yang sebelumnya lupa, begitu ya. Taib, itu yang dimaksud dengan ini ya, kodok, wajib kodok tentang waktu yang berlalu. Kemudian selanjutnya di sini mimma yatarattabu ala dukhulil waqt, perkara-perkara mimma yatarattab, perkara-perkara yang berlaku ya, perkara-perkara yang berlaku ala dukhulil waqt, tentang masuknya waktu, adalah wujubul adzan, wajibnya adzan. Jadi ketika waktu-waktu ini datang, apa yang harus dilakukan adalah wujubul adzan, wajibnya adzan. Ya, ketika waktu ini datang. Waktu awal datang isya, wajib adzan. Ketika awal datang asar, wajib adzan. Begitu seterusnya ya. Nah, ini hukum adzan adalah fardu kifayah, insyaallah nanti setelah ini kita bahas bab tentang al-adzan, bab tentang adzan. Ya, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu alam, semoga difahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.